Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, ibadah kita di malam hari ini akan kita mulaikan. Selamat datang bagi pemuda dan remaja. Tema ibadah kita di hari ini yaitu Broken but Broken. Hari ini kita belajar bahwa kegagalan, dosa kita di masa lalu bukan akhir dari hidup kita. Tuhan sanggup memulihkan, menghidupkan kembali, dan memberikan identitas baru bagi setiap kita yang mau datang kepadanya. Mari kita siapkan hati kita dan datang menyembah Tuhan apa adanya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian penyembahan dalam lagu Kau Tetap Allah.
Ya, puji Tuhan. Bagus sekali tuh ya firman Tuhan kan. Orang sering baca. Ya glory. Nah, orang sering baca di firman Tuhan ini. Antara judul broken but broken. Hati yang berpapa, hati yang hancur, Tuhan bisa pulihkan. Luar biasa di dalam Tuhan kan. Nah di firman Tuhan tadi orang boleh lihat bahwa manusia harus membutuhkan seorang juru selamat. Karena apa? Orang-orang berdosa. Nah, sebelum Tuhan diselamatkan, Tuhan ini kurang baik itu malah sebenarnya apa? Mati secara rohani karena dosa. Tidak ada satu orang pun yang mampu datang kepada Allah. Apakah Tuhan ibadah begini? Tidak. Toh, apakah karena kita jadi orang yang baik? Kita lahir dari keluarga Kristen? Nah, kita adalah orang berdosa dan kita perlu datang kepada Allah. Karena apa? Firman Tuhan bilang tadi, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bahkan iman pun waktu orang ambil sikap untuk cari Tuhan, itu pun dari Allah. Wah, luar biasa. Itu pun kasih karunia Allah. Bukan karena kita hebat. Jadi bukan karena kita rajin ibadah, bukan karena kita rajin bersekutu, kita baca Alkitab tiap hari di rumah, kita ada saat teduh. Tapi sekali lagi semua karena kasih karunia Allah. Nah, dan kalau terus diselamatkan, dari 10 bilang tadi, kita dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan yang lain. Nah, oke. Luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini toh. Nah, Lose punya kisah bagaimana Allah menyelamatkan Lose. Makanya sore ini Lose mau sharing tentang Lose hidup pada waktu Lose umur 19 tahun. Sampai di sini 19 tahun. 20, 21, bisa kalau itu berarti 21. Di bawahnya berarti ada kan? 12, 15, akhir berapa lagi? 13. Arti 13 sampai 21 ini. Nah, kisahnya begini. Nah, bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Lose kita. Nah, kalau Lose kita ada sore hari ini itu karena Tuhan. Maksud Allah juga ada di sini karena Tuhan. Nah, Lose ingat waktu Lose umur 19 tahun. Waktu itu lulus SMA, Lose itu sekolah di SMA-nya Elo, di Lisa di sana, Lisa Tegirian. Dulu bukan SMA 2 bilang, SMA Negeri Bitung, Mabit, tahun 86 Lose itu lulus. Waktu lulus belum ada pikiran untuk mau kuliah. Lose itu jurusan IPS waktu itu. Lose itu latar belakangnya orang pemalu. Kalau ada yang pemalu di sini, Lose Italia masih lebih pemalu Lose Ita. Di sini masih lebih banyak enggak pemalu. Lose Ita pemalu sekali. Hidupnya cuma di dalam kamar. Pulang sekolah dalam kamar apa? Membaca buku. Banyak sekali bacaan. Buku tebal begini Lose Ita bisa kasih cuma 5 hari. Hobinya membaca. Sampai yang buku-buku, wah banyak-banyak buku-bukunya. Kelas kuliah Harry Potter itu Lose Ita beli makanan. Cuma berapa hari itu Lose Ita bisa baca. Nah, jadi Lose Ita punya hobi cuma membaca. Dalam kamar tak pernah keluar. Kalau ada keluarga pun kadang-kadang cuma begitu, tidak ada malunya, malu sekali memang pemalu sekali. Sampai di sekolah demikian begitu Lose Ita. Tidak ada geng, tidak ada kelompok, subhanallah. Ini hebat-hebat malah ada teman, ada geng, ada teman karib toh. Saya ada teman karib toh. Nah, Lose Ita ada satu cuma yang lain. Nah, jadi kalau bilang pemalu, Lose Ita lebih pemalu. 19 tahun dari kecil sampai 19 tahun. Nah, apalagi mau tampil begini, jadi Lose, no, tidak ada di kamus Pak Lose Ita. Nah, waktu umur 9 tahun itu, tiba-tiba waktu habis tamat SMA itu tiba-tiba ada kebetulan di belakang rumahnya Lose Ita tata usaha SMA Bitung. Pas Lose Ita mulai bilang, Ita, kepala sekolah ada panggil. Nah, namanya Pak Rende waktu itu. Ada kepala sekolah mau bilang, nah, Lose Ita pergi di sekolah. Siap-siap di sekolah, sampai di sekolah. Kalau Pak Rende namanya dia langsung bilang,
kamu dapat surat dari Kementerian Pusat. Nah, suratnya kalau sekarang tinggal muncul-muncul, tak klik, tolong mesti tunggu surat. Dia bilang kamu diterima di Fakultas Hukum Unsrat tanpa tes. Dulu jalurnya tahun 86 itu namanya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Jadi dia cuma lihat nilai rapor sama yang sekarang SNBP. Dia ada ganti-ganti nama. Pernah PMDK baru Sito Tumoa, pada sedikit itu lulus juga jalur itu Sito Tumoto di Fakultas Pertanian. Ada ganti-ganti nama sampai sekarang SNBP. Nah, jadi kebetulan di SMA gue itu ada 2 orang yang pengurus, cuma 2 orang dari IPS. Kalau saya teman satu, nah, dia bos di Capil, tapi dia sudah meninggal. Nah, jadi harus kita baca, wah, waktu itu Menteri Pendidikannya Ranu Raharjo itu, kita sekarang simpan di surat sebagai bukti kasih Tuhan. Dan di situ ada tulis, Anda diterima di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi dan diwajibkan melapor pada tanggal 17 Juli tahun 86 jam. Ada jamnya jam 9.00 sudah harus ada di Unsrat di Fakultas Hukum. Demikianlah kita pergi. Ada senang, tapi ada takut. Waktu sampai di kampus, wah. Kalau yang pernah di kampus Fakultas Hukum dulu tahun 86, dari tangga itu lebar sekali. Kok itu kakak-kakak tingkat itu dulu di sebanyak tangga sini. Jadi jalan yang untuk orang lain itu cuma begini, cuma untuk orang jalan. Bayangkan. Terus kita memang malu sekali, memang aku, memang kuatir, semua ada. Kok mau jalan lewat itu, cuma jalan begini, kiri kanan kakak-kakak tingkat ya, wow, wah, apalagi laki-laki, wah, memang Tuhan. Ini itu kampus, ini kampusnya. Lalu saya pikir waktu itu yang saya di taman yang tembus itu 22 tapi Yesus ini di kampus, ini satu kampus, waduh kita lihat orang cewek banyak tuh, cewek laki-laki baru kelihatannya wow. Lalu kita anggap kecil. Papa waktu itu pensiun bea cukai, baru pensiun jadi belum dapat uangnya belum keluar. Itu kenapa sanggup pasti kuliah. Dan apa kita sanggup mau jalani kuliah di sini 4 tahun ini Tuhan, di orang-orang model begini. Wah, takut, cemas, khawatir semua ada. Dan saya pulang dari kampus itu tanggal 17 Juni tahun 86, saya ingat satu firman. Kalau engkau takut, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Wah, firman itu berbicara pada kita. Terus kita dulu gerejanya di Girian, di Opel, di Perumnas itu, Geming, gereja Geming. Terus kita tidak pernah lupa anak-anak di sini, luar biasa. Karena kita bisa melakukan kesempatan yang baik dengan pengorban yang hebat, ada Musa, ada semua yang boleh bimbing. Terus kita dulu tidak ada bimbingan begitu. Tapi terus kita dengar satu firman, kalau anak lagi takut, lagi khawatir, lagi bingung, masuk di kamar, berdoa dan kita masuk di kamar. Di Perumnas, rumahnya di blok sana, masuk kamar dan ada Alkitab. Terus kita taruh di atas tempat tidur dan terus kita punya doa. Terus kita bilang, Tuhan, saya takut untuk kuliah, saya takut menghadapi banyak orang. Tuhan, mulai hari ini saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mau Tuhan yang mengatur hidup saya. Apa yang jadi waktu kita berdoa, satu kalimat itu kita bilang dengan kesungguhan hati pada Tuhan di atas tempat tidur, ya kita ada di tempat tidur, tiba-tiba kita alami apa? Hati kita rasakan sesuatu yang kita sulit menggambarkan, rasa sejuk, rasa tenang, ada sesuatu yang masuk di sini. Apa ini? Rasakan tiba-tiba Alkitab yang ada di muka itu dia memang terbuka atau memang dibukakan. Lalu kita lihat Alkitabnya berbunyi begini. 1 Petrus 4 ayat 2-3 bilang begini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah.
Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemampukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Satu, pertama kali dulu kita mengambil firman Tuhan. Selama ini suka baca kitab, kita bukan orang yang kan orang pendiam, berarti manis toh, rajin, tidak suka bercerita gosip atau apa, karena memang kita cuma hidup sendiri dengan kakak, dan memang terkenal pendiam di sekolah, jadi tidak pernah cerita-cerita apa, mau apa. Tapi kok firman Tuhan bilang hawa nafsu, pesta pora, kemampukan, penyembahan berhala. Tuhan, kita belum berdosa. Nah, orang berdosa, tapi kita kan rajin ibadah. Dari kecil itu rajin sekolah minggu. Dulu kalau besar itu ada namanya evangelisasi. Nah, pas sekali youth, kalau dulu masih tidak namanya evangelisasi. Itu ada. Rajin sekali pergi. Tapi kenapa Tuhan bilang kita berdosa? Sejuk memang itu hati, tapi itu jadi kita orang berdosa. Kita kan Tuhan cuma anaknya. Kita kan diam apa? Dosa apa yang kita bikin? Kita bukan pemabuk, kita bukan penyembah berhala. Nah, dan apa yang terjadi? Sejak tanggal 17 Juni itu Rosita masuk di kamar setiap malam. Waktu Rosita tidur, Tuhan kasih tunjuk Rosita kehidupan dari kecil. Dari TK orang tua, SD Geming. Rosita bisa lihat TK, SD Geming, SMP Kristen. Semua Kristen. Wah, luar biasa. Tuhan kasih tunjuk rajin beribadah, rajin berdoa. Dan itu setiap malam, tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Itu setiap tidur itu dapat lihat. Rosita melihat itu gambaran hidup. Dan satu kali Rosita dalam tidur itu lihat seperti apa Rosita waktu sekolah CD dan mau diteguhkan. Wah, ada yang sudah diteguhkan sebentar, yang lain belum kan? Nah, nanti di sini dan lain gitu. Terus kita akan ada dobin, jadi ada sekolah CD itu diteguhkan pakai baju putih. Menangis waktu pendeta, Margareta maka sungguh. Tapi apa yang harus kita lihat? Baju putih itu dari kaki sampai kepala itu penuh dengan tulisan DOSA. Dari kepala sampai kaki kemudian garis, jadi hitam tuh baju. Tuhan, kita orang berdosa ternyata. Kita orang berdosa. Dan Rosita menangis dengan sedihnya karena kita orang berdosa Tuhan. Jadi apa yang kita mau lakukan ini? Kita orang berdosa, kita pendiam ini ternyata kita bukan berdosa kan? Kita bukan orang baik Tuhan. Dan setiap malam itu Rosita baca Alkitab. Kita lupa ada hitungannya. Barangkali dalam berapa hari itu Rosita bisa kasih habis Alkitab. Cepat sekali karena Rosita buku tabungan itu udah kelar kok. Jadi Alkitab Rosita ada baca sepanjang waktu itu. Rosita ingat ada satu kali kelar. Dan malam puncaknya tanggal 23 Juni. Apa yang Rosita Tuhan kasih tunjuk? Tuhan Yesus yang disalibkan. Dia disalibkan. Memang betul-betul Rosita ada lihat kepalanya yang bermahkota bumi, tangannya ada lubang paku, ini semua dan semua darah yang muncul. Wah, Tuhan. Dan Rosita dibawa bersama prajurit berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tak bangun Rosita, Tuhan Yesus. Ternyata kita juga yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan bilang, dosamu yang menyebabkan kita tersalib. Jadi bukan cuma prajurit itu, Tuhan bilang kamu yang bikin kita tersalib. Dan paginya tanggal 24 Juni itu Rosita merasakan sesuatu yang ada satu rasa kuat sekali seperti bilang cari hamba Tuhan. Nah waktu itu Rosita cuma tahu ada pendeta, ada pidato, ada semas. Waktu itu tahun 86 Rosita tidak pernah ikut kayak teman-teman, jadi tidak pernah tahu ada kata hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Tapi Tuhan bimbing. Tuhan bimbing ke satu orang hamba Tuhan.
seorang yang pemalu mau masuk rumah orang. Ada satu rumah yang Tuhan tunjuk, terus kita pergi di rumah itu. Tuhan, kita mau bilang apa ini hamba Tuhan ini dah? Apa yang kita tidak tahu bercerita dengan orang Tuhan. Tapi waktu sudah masuk rumah itu bapak itu tanya, ada damai sejahtera? Ternyata dia sering ketemu dengan kita di kolom, di ibadah kolom. Di luar gimana kita ada damai sejahtera? Damai. Damai. Kita tanggal 17 itu kita rasa damai. Waktu kita berdoa tadi, setiap malam kita berpikiran gelisah. Kita orang berdosa katanya, kita orang berdosa, kita perlu diselamatkan. Dan akhirnya kalau saya dibimbing, kalau saya dibimbing, dia buka firman bahwa orang-orang berdosa diambil dari yang dosa. Tapi cerita firman Tuhan itu, dia bilang, kamu mesti mengaku dosa. Apa saja kamu berdosa, dan Tuhan Yesus ampuni semua kamu berdosa. Minta ampun pada Tuhan, dan biarlah Tuhan sekarang kamu undang Tuhan masuk ke dalam hati. Dan pagi itu lo sudah mengalami kelegaan ketika lo undang Tuhan masuk ke kita di hati, dan itu tak pernah lagi dirampas dari dosa kita. Wow, waktu itu keluar dari rumah itu rasa lega, rasa senang sekali, sukacita sekali. Dan waktu kembali ke kampus, kan masuk lagi ke kampus, dosa kita sudah jadi manusia baru. Wow, keren. Bukan berarti tidak ada lebih pemalu, tetapi ketika dosa kita mau lewat itu tangga itu sudah tidak lagi rasa sedih. Tapi dosa kita malah Tuhan kasih tumpukan apa? Rasa kasihan. Dorong ini ternyata butuh Kristus, dan Tuhan kasih keberanian dosa kita. Teman-teman, dosa kita mulai bilang, mesti bertobat. Makanya ada satu julukan yang bilang, apa ibu pendeta sudah datang. Selalu saya di kampus itu dia bilang, ibu pendeta sudah datang. Bukan berarti sudah tidak malu. Sekarang pun dosa kita masih malu kan, masih takut, masih apa. Tapi artinya Tuhan ubah terus itu sikap luar biasa. Dan itulah yang Tuhan buat. Jadi ingat, ada Tuhan yang bisa ubah. Jangan bilang kita takut, kita malu, kita tidak sanggup, mau jadi WR. Tuhan bisa. Lo tidak mau malu sekali, tapi lihat Tuhan bisa jadi WR itu. Lo tidak pernah ingat satu waktu KKR di lapangan Esa sana, Tuhan kasih kesempatan lo tidak melayani. Lo tidak lihat apa? Teman-teman SMA ada di muka situ banyak sekali. Dorong mulia apa? Dorong mulia kita yang pemalu sekarang jadi WR. Bayangkan, lo tidak masih ingat itu. Teman-teman akan bilang, Ita itu, Ita itu. Ita yang pemalu, tapi Ita yang diwakilkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan bisa ubah. Sampai hari ini lo saya dapat umur 58 tahun. Tanggal 17 Juni nanti lo saya tidak merayakan tanggal 40 tahun lo saya tidak terima Tuhan. 24 Juni lo saya tidak ingat. Kebetulan pas minta sharing, karena lo saya terima ada buku-buku catatan, lo saya tidak ingin menulis kisah tentang pertobatan yang lo saya tidak ke 40 tahun. Tidak sekali kan. Jadi siapa yang mau diubah Tuhan sanggup. Broken, apa tadi tema? Tuhan bisa pulihkan hati yang patah, hati yang penakut, gelisah, takut. Bapaknya bisa kasih kuliah, terus kita selesai S1-nya di Fakultas Hukum, tapi jurusannya jadi guru TK sekarang. TK hukum, makanya anak-anak belajar hukum langsung. Jadi ingat itu. Jadi setelah orang berubah, ya, orang ada tanggung jawab. Jadi sekali lagi bukan kita ke ibadah karena kita mau ingin capai keselamatan itu, tapi keselamatan itu adalah kasih karunia. Iman itu pun yang lo cerita dalam Tuhan itu pun Tuhan ada kasih kalau cerita, bukan karena lo cerita, tapi Tuhan semua yang buat. Tapi tanggung jawabnya ada pada orang sekarang. Tanggung jawab untuk bertumbuh. Toh lo cerita. Jadi masih ada waktu 30 menit ada kasih, masih ada waktu 10 menit. Lalu cerita waktu di kampus, kamar kosnya 4 orang, satu kamar 4 orang. Jadi anak-anak bisa itu sendiri, bisa bikin apa saja sendiri. Lalu cerita 4 orang, satu kamar,
4 orang. Bagaimana lo kita harus teduh? Nah, bagaimana lo kita seteduh? Waktu itu lo kita bikin apa? Lo kita kebetulan di kamar yang di tingkat kamar koi susun, tempat tidur susun. Lo kita di bawah. Bagaimana bicara supaya lo kita bisa ada waktu ruangan sendiri? Lo kita ambil, lo kita punya selimut. Dari sini lo kita ingat kalau semua berdoa. Pertama dorang ribut. Teman-teman itu ribut sekali kalau tempat kos banyak orang begitu ribut. Tiba-tiba kalau saya tak lupa entah 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, tiap orang tahu kalau saya tak berdoa, orang tahu jamnya doa. Betul, orang berubah. Kita yang berdoa di dalam, orang yang tak terganggu. Pertama ribut sekali, tapi lama-lama orang tahu. Orang kita terguna berdoa. Jadi ada jam waktu berdoa. Mulai semenjak saya bertobat, kalau selalu sampai malam ini, kalau saya berusaha 1 jam dengan Tuhan setiap hari. Dan membaca Alkitab, sekali lagi itu kasih karunia Tuhan. Sampai hari ini kalau kita semua membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 6 kali saya pernah, dan sekarang masuk ke 7 kali. Dan hari ini di kitab 1 Petrus. Jadi semua selesai di 7 kali. Nah, karena apa? Karena Tuhan. Itu pun bukan karena kekuatan, tapi karena Tuhan memang kasih seperti itu. Terus kita membaca kita pada Rasul itu juga membaca tuh. Jadi harus membaca kita berarti tuh. Nah, jadinya tetap ada tanggung jawab saat teduh, tanggung jawab berdoa, tanggung jawab baca Alkitab. Walaupun kalau ada kadang-kadang bolong, ada apa-apa, tapi harus kita akan kejar itu. Tapi Tuhanlah kesetiaan. Nah makanya kalau kita sampai sekarang kalau tanya Pak Lisa dan Tiara, setiap hari apa? Bisa susah teduh, bisa Alkitabnya bagaimana? Nah, Tiara memang ada kalau bisa, tapi bagaimana Tiara menjalani itu? Nah, jadi ingat itu ada tanggung jawab. Jadi Tuhan bisa ubah kita semua. Terus kita yang pemalu sekali lebih pemalu dari teman-teman, adik-adik, tapi Tuhan ubah. Tuhan kasih bisa pakai, Tuhan kasih bisa jadi dosis sekolah minggu. Bukan karena dosis kita hebat, nggak ada kehebatan. Orang pemalu mana mungkin, tapi Tuhan yang besar itu ubah. Dan Tuhan harus berusaha tiap hari pelihara itu dengan Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak sekali yang harus kita alami. Tapi Tuhan itu kekuatan di tengah keluarga. Soalnya di saat itu tak banyak sekali masalah, tapi terus dekat dengan Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Kan Tuhan bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tolong baru-baru hari ini tuh udah masuk yang di Krus itu, terus kita pernah baca di buku, bagus sekali bukunya. Kalau dulu kita tidak ada buka online toh, bukunya fisik di gereja Kristus itu ada perpustakaan. Kalau ada buku baru, Dr. Victor, Dr. Victor namanya di sana sudah kita, Kaita, dia pakai Kaita dulu, Kaita ada buku baru, wah, turun di situ banyak. Dan kalau habis baca, tolong bukan cuma baca begitu, tapi tolong debat itu buku. Makanya tolong bisa bertumbuh. Ketika di situ banyak sekali ada perpustakaan. Jadi tiap ada buku baru, semua bilang, Kaita ada buku baru. Kebetulan ada terkumpul, tolong tukang membaca. Tolong tukang membaca, jadi baca buku dan terbahas. Nah itu di kursus itu sudah dibaca dari berapa tahun lalu. Wah, luar biasa, itu salah satu yang sangat memberkati juga. Bagaimana dia orang yang rusak sekali kalau mau bilang, sangat rusak. Kalau orang udah boleh manis-manis tuh, tapi dia terus memang rusak sekali. Tapi ternyata sama yang dapat Tuhan. Jadi terus yang sangat rusak, orang yang dapat yang berbahagia, dapat yang alim, ternyata butuh Tuhan. Tetap orang-orang berdosa. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan butuh 7 hari sampai dosa sadar. Wah, kita juga orang berdosa yang butuh Tuhan. Tidak ada yang benar. Semua di hadapan Tuhan. Tuhan itu orang berdosa yang butuh Tuhan. Jadi itu Tuhan butuh Tuhan. Tuhan harus ada momen di mana Tuhan sambut Tuhan di dalam Tuhan kehidupan. Nah sampai sekarang hari ini Tuhan masih buat. Terus kita di sekolah, Tuhan tiap pagi ada di kursi pagi. Dan kita selalu
berusaha mau bilang pada orang bahwa banyak kan yang sudah jadi pemimpin gereja, tapi bagaimana tolong dengan Tuhan. Jadi ingat itu tolong mesti sambut Tuhan dalam tolong kehidupan. Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa ubah tolong kehidupan. Dia sangat sayang pada orang. Firman Tuhan tadi pada akhir sekali lagi pada orang dia ulang Efesus 2 itu apa yang dibilang pada terakhir. Dia bilang karena kita ini buatan Allah. Tuhan ini ciptaan Allah, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bukan kebetulan kalau ada ketemu di sini. Masih tak tahu bukan kebetulan. Kalau bisa orang dia kebetulan. Setiap orang dan ini firman memang jadi tiap kalau kita ketemu di orang atau ketemu di anak TK, terus kita tahu itu bukan kebetulan. Anak TK yang Tuhan kasih. Dia orang semua berpisah di sini kalau kita sekarang. Terus kita selalu bilang bahwa ada Tuhan sayang pada orang. Tuhan harus lakukan itu, Tuhan bagian ini malah Tuhan di bagian. Tuhan punya rencana untuk Dewi, untuk Sari, untuk Rando Tuhan punya rencana besar untuk semua di sini. Tuhan tahu Tuhan punya nama semua di sini. Untuk Eva, untuk Agi, untuk Glory, untuk semua yang di sini. Tuhan punya rencana besar. Mari Tuhan ambil kesempatan yang Tuhan kasih. Sekali lagi selalu puji syukur anak-anak, adik-adik ada di gereja ini. Terus kita dulu cari Tuhan sendiri. Waktu bertobat, pergi di Manado itu loh kita cari semua tanpa ibadah, cari semua tanpa kata cari di Manado di mana di mana dia harus kita dapat. Dapat satu tempat di Bitung, hampir semua tanpa ibadah. Waktu bertobat itu, waktu pertama bertobat ibadah di gereja Yobot itu 3 kali, pagi, subuh, siang, malam kita pergi 3 sampai mama heran. Mama di rumah setako, mama bilang ini kita sudah mau kuliah ini, karena dia sudah dari Tuhan. Mama sampai gemetar, waktu ini anak mau kuliah atau mau berjalan dari Tuhan sampai datang. Banyak cerita mas sudah nanti ulang lagi dan waktu banyak kisah. DP inti adalah marilah orang dengan panggilan Tuhan. Kalau malam ini orang ingat, orang dengar panggilan Tuhan, masing-masing orang ada cara Tuhan panggil. Kalau kita seperti itu, Tuhan kasih dulu BMDK supaya harus kita mau datang ke Tuhan. Kalau dikit terus, Tuhan bikin begitu yang waktu Rasul Festi ada khotbah tuh dibicara seperti itu. Masing-masing orang punya cara. Masa orang punya cara, punya semua orang punya kisah dan Tuhan ingin orang punya cerita, ada cerita tentang Tuhan. Ya Wina, Wina di sini banyak anak-anak pintar. Tuhan Yesus berkati orang semua Tuhan tolong supaya orang boleh mengalami Kristus. Usia bertambah, kepala kita semakin bertambah, mari orang semakin dekat dengan Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan. Orang mau berdoa, mari tolong tunduk di hadapan Tuhan. Mari tolong berdoa. Siapa orang? Orang semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar. Orang butuh juru selamat. Dan masing-masing orang dikenal oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menanggapi panggilannya. Kalau Tuhan dengar panggilan Tuhan, sore ini, malam ini, mari Tuhan minta Tuhan menjamah Tuhan di hati, mengubahkan Tuhan kehidupan, supaya Tuhan boleh memulai hidup baru bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menjaga hidup baru itu, tapi Tuhan juga harus mempertahankan hidup baru itu. Doa masing-masing. Bapa, terima kasih. Engkau kenal kami dengan nama kami. Engkau kenal kami dengan apapun yang kami lakukan. Orang lain tidak tahu kami, tapi Allah tahu kami. Maka Bapa, pada malam ini
suara. Setiap waktu, setiap hari Engkau memanggil setiap nama untuk menanggapi panggilan-Mu. Begitu banyak orang sudah diubahkan oleh Allah. Terima kasih bagi Tuhan. Kalau hamba juga boleh diubahkan oleh Allah di umur 19 tahun, dan Tuhan jaga sampai hari ini. Terima kasih buat Tuhan. Maka Tuhan berkati adik-adik kami saat ini Bapa. Tuhan tolong agar mereka boleh belajar terus mempersembahkan hidup mereka buat Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memberi hidup bagi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika kami mempersembahkan hidup kami di masa muda, maka seluruh hidup kami sampai kami tua, kami akan tetap dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, itu janji-Mu. Engkau akan menjaga kami, dan hamba sudah membuktikannya. Ketika 19, di umur 19 hamba memberikan hidup hamba bagi Tuhan. Tuhan jaga sampai hari ini. Meski ada banyak masalah, meski ada banyak rintangan, meski ada banyak tantangan, tapi Tuhan dapat jagakan hati hamba sampai pada malam ini. Maka Tuhan jaga hati adik-adik ini. Terpujilah Allah. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan. Apa yang diberikan hari ini adalah ucapan syukur atas kasih, pertolongan, dan kekuatan dalam hidup kita. Mari memberi dengan hati yang bersukacita, sebab Tuhan selalu menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Allah sumber kuatku. firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Selita. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan memakai kami untuk mengalami satu perubahan yang penting Tuhan. Kami akan menghancurkan dan kami sadar penghancuran ini hanya datang daripada Tuhan untuk melepaskan kami dari belenggu dosa
dari belenggu segala sesuatu yang menghambat kemajuan kami mohon Tuhan kuduskan kami, pulihkan kami, dan Tuhan terus memberkati setiap kami hidup dalam kelimpahan di dalam Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda yang terus mengalami perubahan-perubahan yang baik di tengah ancaman, godaan, bahkan ujian yang sangat ingin menjatuhkan kami. Tapi kami tahu Tuhan akan terus memberikan kebaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, bahkan melalui pertolongan Roh Kudus. Berkati setiap kami yang sudah memberi persembahan, Tuhan yang pimpin supaya persembahan ini menjadi kebaikan buat gereja kami untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati bangsa negara kami, berkati situasi saat ini supaya tetap baik dan semakin dipulihkan ekonominya, sosialnya, keamanannya, semua Tuhan berkati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk ibadah kami besok Minggu, Tuhan pimpin semua supaya kami boleh datang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami akan mengakhiri seluruh persekutuan youth kami, cross kami malam hari ini dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman. Puji Tuhan sekali hari ini kalian dapat memenuhi panggilan beribadah dari Tuhan untuk datang bersekutu pada malam hari ini. Sebelum kita masuk di informasi untuk minggu depan, hari ini informasikan teman kita Rando ada ulang tahun tanggal 29 Mei. Hari ini diundang Rando hari ini atau kemarin? Hari ini. Sekarang Rando puji Tuhan. Mari kita angkat nyanyian Happy Birthday to You. Di surga, kami menyerahkan Rando ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang kuduskan dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, masa depan Rando ada di dalam tangan-Mu. Tuhan tahu, biarlah Tuhan sediakan untuk kebaikan dari Rando, dia boleh mendapatkan pekerjaan yang baik nanti untuk masa-masa depan, pada hari-hari ini dan masa depannya.
Kiranya Tuhan berkati, Tuhan bentuk Rando secara karakter di dalam Kristus, dan dia hidup di dalam kelimpahan, di dalam anugerah Tuhan, untuk setia kepada firman-Mu yang ajaib, kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Tuhan lepaskan dia dari segala hal yang menghalangi dia, dan Tuhan bebaskan dia semua dari yang membelenggu kehidupan Rando, dan Tuhan yang ganti dengan penyertaan dan kasih sayang Tuhan, dan Tuhan yang pimpin semua. Biarlah harapan semua yang boleh dia mimpikan biar terwujud di dalam kasih Tuhan. Kalaupun tidak, biarlah Tuhan yang membentuk Rando untuk selalu setia di hari ulang tahun yang ke-18 ini, memberikan kebaikan buat Rando. Berkati mamanya, berkati keluarganya semua. Tuhan yang pimpin dengan kasih sayang-Mu. Kami serahkan Rando ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini ada bingkisan sedikit dari gereja untuk Rando, minta tolong foto. Foto dulu, foto. Mau masukin aja buku. Rando, silakan dulu, terima kasih. Ulang tahunnya. Salamin satu teman-teman. Maju dulu kalian semua maju. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini ibadah kita telah selesai. Informasi minggu depan ibadah tetap dilaksanakan seperti biasa dengan pembawa sharing, Pastor Devi, betul? Pastor Devi, jadi ditunggu kehadiran teman-teman semua minggu depan sama hari Jumat jam 6. Terima kasih teman-teman. Silakan ke belakang, bersyukur bersama. Foto dulu. Foto Oh ya, di sini, foto dulu. ya.